Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah mabad. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput. Di rekening ini insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawala. Qala ta'ala muzakkiran fi ayatihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jemaah sekalian, Jumat yang mulia hari ini sebagai Jumat yang penuh berkah. Kita ketahui bahwa Ramadan sudah ada di depan mata kita, insyaallah. Kita akan masuk bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Semoga Allah memberikan berkah dan kemuliaannya kepada kita. Bulan yang penuh dengan ampunan. Semoga Allah akan berikan, melimpahkan ampunan pada kita semua. Bulan yang penuh dengan rahmat. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Tentu jemaah sekalian, tidak ada sesuatu yang secara kebetulan. Butuh ki usaha, butuh ki doa, butuh ki ikhtiar untuk bisa menjemput Ramadan dengan baik. Dalam hadis yang sahih riwayat Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, itu di awal Ramadan nanti jemaah sekalian sudah ada panggilan dari atas memanggil kita semua. Ya bagil, wahai pencari al-khair, aqbil. Wahai yang rindu kebaikan, wahai pencari kebaikan dan amal soleh, jemputlah kebaikan dan amal soleh itu. Lalu dipanggil, wahai ya bagis syarr, aksir. Wahai yang sering melakukan maksiat, wahai yang sering melakukan dosa dan penentangan, aksir, berhentilah kalian. Semoga seruan ini sampai di hati-hati kita kaum muslimin. Kalau kita mau mencari kebaikan, cari puncaknya kebaikan di bulan suci Ramadan. Kalau bulan Ramadan ini saja kita tidak menemukan kebaikan jemaah sekalian, lalu bulan mana kita akan datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?
Kalau di bulan Ramadan kita gagal diampuni dosa kita jamaah sekalian, lalu bulan mana kita akan datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah Ramadan adalah ampunan seluas-luasnya, malamnya, siangnya? Kalau bulan ini kita tidak haus beramal, lalu bulan mana kita akan datang menghadap kepada Allah untuk beramal? Karena itu jemaah sekalian dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Sahabat dahulu 6 bulan sebelum Ramadan sudah berkaca-kaca mata mereka, sudah nampak kegembiraan dan wajah ceria, senang dan tenang hatinya, sudah menyambut Ramadan dengan berkata, "Balighna Ramadan ya Rabb." Pertemukan hamba ini dengan Ramadan. 6 bulan sebelum masuk Ramadan mereka sudah meminta kepada Allah, Allahumma sallimna min Ramadan. Ya Allah, izinkan hamba ini menyapa Ramadan. Karena itu ya sekalian, bagaimana dengan kita hari ini sebagai umat Rasulullah SAW, umat yang paling istimewa, Pak, dengan didatangkannya bulan khusus Ramadan yang dengannya keberkahan melimpah. Apakah kita tidak bergembira dengan datangnya? Untuk itu, dalam jangka waktu yang singkat jemaah sekalian, izin 3 resep menikmati Ramadan, 3 cara menjadi pemenang di bulan Ramadan, 3 usaha ikhtiar kita jemaah sekalian supaya bisa menikmati rangkaian napas-napas kita di bulan Ramadan. Yang pertama ada yang disebut dengan ar-raja. Ar-raja yakni kekuatan hati yang rindu dengan Allah, berharap kepada Allah, berharap rahmat, berharap ampunan, berharap kasih sayang, berharap surganya, berharap ridhonya. Di bulan Ramadan itu harus dinyalakan kuat ar-raja kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala sampaikan pada kita, auzubillahi minasyaitonir rajim, faman kana yarju liqa rabbi, siapa yang mau berharap ar-raja kepada Allah kelak, kalau mau kita berharap berjumpa kepada Allah, diterima amalan-amalan kita sekalian, kata Allah, falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kekuatan seorang muslim, ada kekuatan berharap. Siapa yang menyala kekuatannya ini, dia haus amalan-amalan, dia akan menikmati amalan. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Kata Allah di sini, siapa yang mau mudah meninggalkan tempat tidurnya di malam hari, maksudnya rela tidak tidur, rela tinggalkan kasurnya, ada kata kunci di situ, wa tama'a, berharap kuat kepada Allah. Kalau bapak mau menikmati nanti qiyamul lail, tahajudkah, salatul lailkah, qiyamul ramadankah, witirkah, tarawihkah, baca Qur'ankah, zikirkah, Nabi sebut man qama ramadana imanan wa ihtisaban. Ada kata ihtisab. Ihtisab itu Pak, berharap penuh kepada Allah. Siapa yang kuat berharapnya, kuat ibadahnya, semangat beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh Pak, maaf, ada di dekat rumah saya, subuh-subuh sudah ada persiapkan jualannya, jam 1 nak tinggalkan rumahnya, kemana? Ke pasar, cari yang mau dia jual.
seperti penjual sayur. Pergi dia jam 1, jam 2, jam 3. Nah, tinggalkan pasar itu. Jam 4 sebelum subuh sudah ada dia atur jualannya itu di depan rumah. Saya tanya, jam berapa Bapak tinggalkan rumahnya? Jam 1. Terus sampai pagi tidak tidur. Apa ndak ngantuk? Tidak. Ndak capek? Tidak. Kenapa begitu dia kuat? Tidak dingin, tidak ngantuk, tidak capek. Dia tembus malam, dia tembus hujan. Ada satu yang dia harap, dapat uang, bahagiakan istri, bahagiakan anak. Dia kuat. Kalau uang saja Bapak dan jemaah sekalian, orang kuat bisa menembus ngantuk, capek dan seterusnya. Itu baru harapan dunia. Bagaimana kalau Bapak berharap surga di depan, ampunan di depan, rahmat Allah di depan kita, kasih sayang Allah di depan? Di mana itu? Di bulan Ramadan. Itu yang rela 1 juz 1 malam, 2 juz 1 malam, 3 juz 1 malam, tidak capek. Itu yang rela berjam-jam duduk di hadapan Quran, kering tenggorokannya dia tidak terasa, Pak. Itu yang rela lapar, rela haus. Itu yang rela serahkan uangnya di bulan Ramadan, dia infak, dia sedekah, dia berzakat. Kenapa dia mau? Ada ar-raja, ada harapan. Saya kirim hartaku duluan, saya kirim untuk saya nikmati sesudah saya meninggal. Siapa yang kuat demikian jemaah sekalian? Puasa tidak menjadi penghalang, begadang tidak menjadi penghalang, tapi kekuatan. Yang kedua, maaf, ada namanya kekuatan disebut dengan al-khawf ilallah. Ada rasa takut jemaah sekalian. Semakin takut seseorang kepada Allah, takut mati sia-sia, takut tidak diterima oleh Allah ruhnya, takut tidak dimasukkan dalam surga, takut tidak diampuni, takut nanti di padang mahsyar, takut nanti menerima amalannya dengan tangan kirinya. Semakin takut seseorang jemaah sekalian, semakin kuat beribadah, semakin mudah meninggalkan maksiat. Kata Allah, wa amman khafa maqama rabbi wa nahan nafs anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan ada pun orang yang takut kepada Allah dan kokoh beribadah kepada Allah, dapat surga kelak. Coba bapak-bapak, kalau ada di antara kita Pak sakit keras, contoh lumpuh, dia akan rela dijemur demi harapan sembuh. Takut tidak sembuh, dia bisa berbuat. Dengan rasa takutnya, dia rela melakukan apa saja. Coba lihat kalau kebakaran, Mbak. Kebakaran karena takut rumahnya terbakar, barangnya terbakar, mungkin kulkasnya 2 orang bisa angkat. Tiba-tiba punya kekuatan. Kenapa? Dia ingin selamatkan dirinya dan selamatkan barangnya. Kalau kita takut kepada Allah, Pak, selamatkan diri tak di hadapan Allah kelak. Kenapa, Pak? Fama asbarahum alan nar, kata Allah. Tidak ada yang sanggup kalian di hadapan Allah kelak ketika dihadiri, di sidang, lalu disiksa, tidak ada yang sanggup. Wallahi demi Allah sekalian, berat resiko dihadapi. Tapi kalau kita diampuni, cara apa diampuni? Cara beribadah dan beramal. Mati dengan nikmat, mati dengan tersenyum, mati dengan bahagia. Siapa yang muncul rasa takut kepada Allah, mudah meninggalkan maksiat. Kalau ada orang Pak tidak takut kepada Allah, ai curang, itu yang jual beli tidak beres. Mangga dia kasih merah, padahal kaci isinya. Ayamnya dia sunting supaya kelihatan gemuk, air isinya. Karena tidak takut kepada Allah. Korupsi bukan karena kekurangan uang, Pak, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang ambil haknya orang lain, ambil hak umat, ambil hak yang lain-lain? Karena tidak takut kepada Allah. Yang terakhir, ada kekuatan namanya mahabbah, cinta.
Siapa punya cinta jemaah sekalian, kuat beribadah, kuat menikmati Ramadan. Siapa cinta kepada Allah, cinta dengan Ramadan, nikmat itu Ramadan. Kata anak muda, lautan akan kuseberangi, gunung akan kundaki, panas terasa dingin, jauh terasa dekat. Kenapa? Ada kekuatan mahabbah dalam dirinya, cinta. Kalau Ramadan ini kita lihat kekasih Allah, dan kita yang terpilih masih hidup tahun ini jemaah sekalian, kita akan lihat Ramadan ini penuh dengan kebahagiaan. Maka kita akan berkata, aku cinta Ramadan, aku peluk Ramadan, aku sambut Ramadan, aku nikmati Ramadan. Insya Allah tidak akan menjadi beban jemaah sekalian. Mudah-mudahan tiga ini, khauf, takut, ar-raja, berharap, dan cinta, semuanya ini kekuatan untuk bisa menikmati Ramadan. Barakallah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah bifadli syahri Ramadan. Alhamdulillah akramana bi fadli syahri Ramadan. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa nusallimu ala rasulina khairil anam sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Di khutbah kedua ini tentunya sekalian saya ingatkan, tak bersyukur Pak, mumpung Ramadan ini kita dapat bersyukur, niat kita berkata, ya Rabb, kalau ini Ramadan terakhir bagi saya, kasih kuat saya ya Rabb, biarkanlah saya berpuas-puas dengan Ramadan. Siapa tahu kita tidak dapat Ramadan berikutnya. Maka kita berdoa jemaah sekalian, Allah pertemukan kita, dan bukan cuma bertemu, tapi diizinkan kita menikmati napas-napas di bulan Ramadan dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa qadiyal ya haja. Allahumma balikna Ramadan ya Rabb, balikna Ramadan ya Allah. Allahumma sallimna min Ramadan ya Qayyum ya Qayyum. Allahumma adkhilna min ibadikal mu'minin wa adkhilna min ibadikal salihin. Allahumma adkhilna min ibadikal mu'minin wa adkhilna min ibadikal salihin. Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa malikna Ramadan ya Qayyum ya Qayyum. Nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadikan wa qalban hasyan wa lisanan zakiran wa amalan salihan mutakabbalan. Allahumma akhillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam. Rabbi wa rabbuka Allah ya khilal. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ya Qayyum ya Qayyum, in kana ta'lam hadhihi Ramadan adalah hadhihi rahmah, hadhihi al-maghfirah. Allahumma ya Qayyum ya Qayyum, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbina rabbil izzah amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.